Hello, balik lagi ke channel YouTubeku. Kali ini aku rencananya bakal buat konten ke kalian tentang reaction tentang pakaian adat, tentang katalog-katalog baru yang bakal muncul di Gianyar Etnik. Sekarang itu tanggal 30, jadi katalog ini 30 Desember, Jadi katalog ini belum rilis di Gianyar Etnik. Jadi aku bocorin sedikit buat kalian, sekalian memberikan referensi buat kalian yang mau belanja atau membeli saput. Mungkin kalian tertarik dengan saput-saput yang aku rekomendasiin sekarang di katalog yang aku bocorin ini. Kalian bisa nonton videonya sampai selesai. Oke. Seperti biasa, kalian bisa subscribe channel YouTubeku ini. Dengan begitu kalian bisa mendukung aku untuk berkonten lebih baik dan lebih sering lagi, mungkin untuk lebih banyak lagi video baru. Dengan begitu aku bisa lebih semangat berkarya. Yang gitu kalian bisa kenalan dengan aku. Kalau tak kenal maka tak sayang, makanya kalian harus subscribe. Dan sebelum mulai videonya, aku minta pada kalian uang parkir dulu dengan cara klik tombol like sebelum videonya dimulai. Di sini aku nggak mengatakan bahwa bahan ini bagus, bahan ini jelek. Itu tergantung penilaian kalian juga. Ini aku cuman mereaction sesuai dengan pengetahuan yang aku tahu tentang pakaian adat. Kalian bisa menggunakan itu sebagai referensi dalam berbelanja tentunya untuk pakaian adat. Kalian bisa belanja pakaian adat ini di akun bisnisku di Gianyar Etnik. Kalian bisa temuin di Instagram, atau kalian itu bisa klik link di deskripsi. Aku bakal taruh linknya. Dengan gitu kalian yang malas-malas, kalian bisa langsung cek Instagram Gianyar Etnik. Jangan lupa follow juga tentunya. Pokoknya supaya akunnya makin besar. Oke, lanjut. Kali ini semoga reviewnya bisa membantu kalian untuk yang ingin berbelanja pakaian adat. Oke guys, ini yang pertama. Ini adalah saput berbahan dasar endak. Kalian bisa lihat ini ada motifnya, jadi tidak polos. Jadi endak ini adalah tenunan Bali, dan juga dari segi harga itu menengah lah, tidak murah dan tidak juga over mahal. Kalau over mahal itu biasanya seperti songket atau geringsing, itu biasanya over mahal, atau endak premium juga lumayan mahal. Sedangkan ini endak yang kualitasnya tengah-tengah lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Jadi endak ini sebenarnya motif aslinya seperti ini, ada garis-garis ini, tapi dia itu isi dicelup juga atau diwarna juga. Diwarna lebih gelap, baru ditambah dengan motif yang bordir ini mengikuti motif songket. Jadi buat kalian yang suka dengan gaya busana seperti ini, lebih ke nuansa kalem, buat kalian yang mau boleh. Biasanya anak muda bakal suka dengan motif-motif yang warnanya kalem seperti ini dan tidak terlalu ngejreng lah istilahnya. Dan ini cocok sekali dipadukan dengan kaman hitam ataupun kaman batik yang warnanya gelap seperti ini. Kalian bisa padukan. Kalian bisa menggunakan set ini untuk kegiatan-kegiatan seperti undangan atau kegiatan adat lainnya. Sembahyang pun, kalau kalian menggunakan saat sembahyang itu boleh aja. Kalian bisa pakai kemeja putih dan kaman putih boleh, atau kaman batik ini juga tetap boleh. Intinya tetap undang putih dan juga kemeja putih atau pakaian adat yang putih. Lanjut, ini juga ada produk terbarunya. Ini juga berbahan dasar endak. Bahan dasar endak ini cukup banyak diminati, walaupun harganya memang agak mahal dibanding bahan-bahan lainnya, semisal kayak katun ataupun katun print yang paling mirip sama endak, itu masih lebih mahalan endak. Biasanya endak ini kisarannya harga jualnya di antara 180.000 dan mungkin bisa kurang sedikit. Harga endak ini tergolong mahal, atau menurut kalian mungkin mahal, karena bahan bakunya itu sebenarnya susah dibuatnya. Karena endak itu pada umumnya dibuat dengan cara ditenun. Jadi perlu waktu penenunan, dan juga itu tenunnya ini nggak dibuat untuk satu tenunan gitu kayak songket itu. Songket itu dibuat satu tenunan, setelah jadi langsung dijual seperti itu. Kalau enggak, tidak, itu kalian harus buat satu tenunan itu sebanyak satu roll, baru dipotong untuk seukuran saput atau kaman, baru dijual kayak gitu sebenarnya bahannya. Sekedar pengetahuan buat kalian sebelum berbelanja. Oke, next, ini bagus juga sih gininya. Dari
nuansanya memang gelap. Warna-warna gelap itu dominan itu bagus, banyak yang diminati sama anak muda karena warnanya yang kalem itu biasanya terlihat keren gitu, nggak terlalu kelihatan gitu istilahnya, kalem-kalem gitu. Oke, next. Nah, ini nuansanya warna coklat enggak ini. Dan aku udah lihat aslinya juga. Ini bedanya ini sama yang tadi, itu namanya dilasem. Dilasem itu kayak dicelup. Jadinya warnanya akan lebih gelap daripada warna aslinya. Sedangkan yang ini tidak dilasem, tapi warna asli tenunannya ini bagus, dia mengkilap. Di tenunannya ini sebenarnya ada motif garis-garis seperti itu, garis-garis menyamping. Dan ini warnanya coklat gelap, dan ini warnanya hitam. Ini harganya juga kisaran rendah, yaitu 180, dan mungkin bisa kurang. Dan ini menggunakan tepian songket ya. Jadinya tepian ini dibuat dengan tenunan, bukan dibuat dengan mesin seperti itu, bukan pabrikan, makanya harganya lebih mahal. Dan tepian songket ini dipadukan dengan ini, dengan kain endak, biasanya akan harganya sekitar 180-an. Kalau tanpa tepian, itu biasanya kalian hanya membeli kain endaknya saja, jadinya polos tanpa tepi, hanya saja kita menggunakan motif endaknya saja. Itu ada trennya, cukup ngetren kira-kira awal tahun 2019 mungkin, atau 2018, aku agak lupa. Kira-kira ada pokoknya trennya itu, saput nggak pakai tepi, atau saput tanpa tepi, atau saput tanpa tepi. Dan ini warna coklat ini cocok banget dipaduin sama udang batik. Kalau kalian yang punya udang batik coklat gelap, ini cocok banget dengan saput ini. Dan bagus juga, warnanya juga kalem untuk pakai undangan, tapi kualitas kainnya kelihatan. Bedanya enggak sama katun, biasanya itu dari kilapannya, enggak tertentu itu biasanya tenunan kainnya itu lebih mengkilap daripada kain katun. Kalau kain katun itu pada umumnya tidak mengkilap. Kalau kalian melihat kain katun, mungkin kalian bisa lihat dari warna baju kaos, mungkin baju kaos kalian bisa lihat perbedaannya. Contoh pada kain baju kaos kalian. Kain baju kaos kalian itu kan warna kainnya, misalnya warnanya hijau itu pasti ya hijau aja, nggak isi efek-efek kilapan gitu. Kalau misalnya dia dilengkung sedikit itu biasanya isi efek kilapan kalau dia itu dari kain enggak. Kalau kain katun itu kan enggak, dia kayak hijau ya hijau aja gitu. Seperti itu. Berikutnya ini sebenarnya bukan saput yang baru-baru banget, tapi cukup laris, dan ini aku restock lagi. Jadi di restock lagi di Gianyar Rendik karena sebelumnya cepat sekali habis. Mungkin karena warnanya itu terkesan antik, jadi banyak juga peminatnya. Kalian juga bisa dapatin ini di Gianyar Rendik. Kalian bisa cek Instagramnya dan belanja di sana, gampang, aman tentunya, dan lebih mudah lah, lebih terpercaya gitu. Oke, next. Ini juga saputnya cukup jarang ditemui, kainnya terutama ya. Kainnya ini bahannya endak juga, tapi untuk endak yang warna hitam dan coklat seperti ini itu biasanya jarang dipadukan dengan bordiran motif songket yang warnanya abu seperti ini. Jadinya dia menambah lebih kesan kalemnya dapat. Ini juga termasuk katalog yang cukup limited atau terbatas. Mungkin bakal cepat habis kalau kalian tidak cepat mungkin dalam belanjanya. Next, kita lanjut. Ini bahannya bukan dibilang gimana ya. Ini bahannya itu endak yang lebih rendah kualitasnya. Jadi ini harganya lebih murah daripada endak biasa, lagi 10.000. Karena ini kainnya juga dipadukan dengan tepian songket Banyumas atau songket yang menggunakan benang emas dengan tepian songket ini. Dan harganya itu biasanya berkisar antara 170, dan kalian bisa nego lah sama penjualnya, pasti kalian dikasih nego. Untuk paduan warnanya bagus karena dia menggunakan warna dasar warna hitam dipadukan dengan warna kuning di pada motifnya, dan juga tepiannya berwarna emas dan hitam. Jadi untuk pakaian cowok itu pada umumnya bagus kalau menggunakan warna yang gelap, dan diberi sedikit pemanis berwarna emas, itu akan menambah dari
kesan pakaian adatnya itu jadi manis. Nah, ini untuk saput ini adalah saput yang terbaru. Ini bocoran banget karena belum diposting juga di Instagram Gianyar Etnik. Kalian dapat bocoran di sini. Jadi aku jelasin juga kelebihan dari saput ini. Sama ini berbahan dasar rendak dengan paduan bordiran berwarna krem kayaknya, krem atau mocha gitulah. Jadi ini endak motif garis-garis gitu dan sudah dilasem. Ini lagi ngetren motif garis-garis ini di Bali. Sebenarnya motif aslinya itu bernama motif lurik namanya. Jadi endak itu ada beberapa jenis motif. Biasanya endak yang pada umumnya kalian tahu ya. Ya pokoknya endak yang dulu-dulu, yang awal-awal sebelum perkembangannya sekarang itu ada. Itu endak yang bermotif, ya bisa bilang endak biasa sih. Endak motif biasa. Dan sekarang sudah mulai berkembang menjadi motif lurik namanya, yang isi motifnya garis-garis seperti itu. Itu biasanya lagi banyak yang minatin sekarang karena motifnya itu kesannya antik, dan juga ditambah dengan efek dilasem yang seperti aku jelasin tadi. Dilasem itu kayak dicelup seperti itu, dicelup warnanya agar lebih agak abu atau agak coklat gelap gitu warnanya. Oke, ini bagus banget juga kalau kalian mau koleksi juga boleh, karena kalau bicara soal saput endak itu bagian dari gimana ya? Kalau aku bilang kayak koleksi, kalau nggak kalian ambil cepat, ya nanti keduluan sama orang lain. Jadinya habis. Kalau habis ya tinggal kenangan. Jadi kalian harus cepat-cepat kalau misalnya ada barang bagus itu harus segera diambil, karena yang seperti endak itu nggak bisa diproduksi cuma satuan biasanya. Biasanya harus diproduksi satu roll gitu, harus berapa saput jadi harus semuanya gitu. Nggak bisa dia dibuatkan untuk satuan seperti itu. Jadi itu juga tips buat kalian yang mau beli saput untuk dipakai. Selain itu endak juga dominan fleksibel, terutama endak yang warna gelap itu fleksibel. Kalian gunakan untuk undangan ataupun kalian gunakan untuk sembahyang. Next, ini ada katun print. Nah, ini untuk katun print ini perawatannya tergolong lebih mudah daripada endak. Cuman bisa dicuci, tapi pada umumnya pakaian adat Bali itu jangan terlalu sering dicuci. Jadi berbeda dia dengan pakaian modern, misalnya baju kaos seperti itu. Kalau pakaian adat sebenarnya perawatannya lebih mudah karena dipakainya kan sesekali, paling tidak kalian jemurnya diangin-anginkan saja seperti itu. Ya kan kalian tidak pakai di tempat yang kotor-kotor banget juga seperti itu untuk perawatannya. Next, kita lanjut. Nah, ini ada bocoran dari katalog endak lagi. Ini katalog dari saput endak berbahan dasar endak juga, bahan dasar tenunan. Ini motifnya cukup klasik dan dia masuk warnanya dengan kamennya ini. Jadinya dia lebih serasi warnanya. Dan kisaran harga ya mungkin 180-an bisa nego lah seperti itu. Lalu ini endak yang tidak pakai tepian yang seperti aku jelasin tadi. Endak yang tidak pakai tepian ini harganya lebih murah. Jadi sekitar 140-an itu masih bisa negosiasi harga. Dan bahannya juga sama yang pertama yang di awal aku review tadi, itu bahannya sama. Ini cocok juga dipaduin sama kamen polos ataupun kamen batik seperti ini. Nah, ini juga bagian dari endak lasem, tapi endaknya yang lebih rendah kualitasnya. Jadi endak ini sudah dilasem warna orange, jadi dia lebih antik seperti itu kesannya. Dia lebih antik warnanya, lebih klasik gitu kesannya, dipadukan dengan kamen batik dan tepian songket warna dasarnya coklat dengan motif warna emas. Kalian bisa lihat, cantik sekali, tapi ini hanya ada sedikit. Jadi seperti biasa, siapa cepat dia dapat. Nah, ini juga endak yang sudah dilasem, endak bordir tapi sudah dilasem, jadi warnanya agak klasik seperti ini. Ini juga beberapa gini ada yang minati karena kesan warnanya lebih tua seperti itu. Kesan kayak saput-saput lama gitu, tetami anak lingsir. Itu kesannya. Nah, ini juga endak lapis, endak motif lapis, lebih ke kayak motif lurik namanya. Ini tambahkan tepian juga, harga biasanya kisaran 180-an atau bisa dikurang seperti itu. Ini juga versi tanpa tepiannya, bagus juga, warnanya kalem, biru dongker agak keabu-abuan seperti itu.
Oh sorry, kalau ini warnanya sebenarnya agak ungu sedikit. Ini juga agak ungu. Oke, ini warnanya biru dongker gelap. Ini juga enggak. Tapi saking warna lasemnya cukup keras, jadi motifnya agak kurang terlihat jelas. Tapi aslinya bagus kok. Bahan enggak juga. Harga tanpa tepi juga kan kisaran 140-an lah. Nah, ini katun bordir polos. Ini sudah dilasem. Warna awalnya itu warna merah. Warna merah dilasem, jadi dia warna hitam polos semuanya ini. Tapi warna kainnya tuh agak merah sedikit sekali agak merahnya. Nah, ini dulu juga sempat ngetren kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu, 2018 mungkin. Sempat ngetren namanya saput ireng, karena saputnya itu dari kain sampai bordirnya itu yang motif songket ini warnanya hitam semua. Jadi kesannya kita itu kalem tapi ganteng gitu, gimana ya, gitu pokoknya. Oke, ini juga saput bordir. Jadi sebenarnya tren yang udah tahun lalu sih, tapi masih ada sisa stok. Jadi masih bagus aja sih barangnya. Ini warna gold bordirnya, motifnya mirip dengan songket. Dan tutorial cara makainya juga udah ada di YouTubeku, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Aku lupa. Biasanya saput ini kisaran harganya itu 140, karena bahannya itu katun, bukan katun polos. Kalian bisa lihat ini polos sekali, cuman dia ditambah motif bordir di sini seperti songket. Jadi harga 140 itu masih bisa nego. Kalian bisa nego di Instagram Gianyar Ethnic. Kalian bisa klik link di deskripsi. Kalau kalian malas, silahkan klik aja linknya sana, langsung kalian pindah ke Instagram Gianyar Ethnic. Nah, ini juga warna yang lebih kalem, paduan warna hitam dan abu-abu. Warna ini lebih kalem dan banyak juga peminatnya. Dan harganya juga tergolong murah. Motifnya mirip dengan songket tapi harganya murah. Ya, harganya kisaran 140 itu masih bisa nego. Kalian bisa tanyakan sana berapa harga pasnya. Oke, next. Ini juga ada saput katun bordir. Jadi kalau yang ini lebih murah daripada yang tadi, karena yang ini tidak menggunakan tumpal namanya. Ini pada bagian depan ini biasanya disebut dengan tumpal. Kalau ini pinggiran, ini tumpal, ini tidak diisi, jadi dia harganya lebih murah lagi 10.000. Dan dia biasanya banyaknya lebih suka ini karena saat kalian jalan itu tidak gimana ya, tidak ribet istilahnya kalau kalian pas jalan gitu. Jadi tidak terlalu gimana ya, pas kalian jalan itu tidak terlalu susah jadinya kalau menggunakan yang motif seperti ini, tidak isi tumpal di depannya gitu sih. Tapi kalau kalian mau formal, biasanya yang nyari formal itu yang nyari isi tumpalnya seperti ini. Oke, next. Nah, ini saput Harley Davidson. Ini juga aku kira pertamanya agak kurang peminatnya, ternyata sebelum dipoto pun sudah laku lumayan banyak. Bahkan kemarin pas pertama kali udah ada yang datang langsung diborong, dihabisin semua stoknya sampai kosong, sampai aku cari lagi. Ini untuk motif bordirnya ini benar-benar nggak pelit di pinggirannya ini. Motif bordirnya cukup besar ukurannya sampai sini dengan motif merak. Cuma dengan motif taburnya Harley Davidson. Biasanya banyak yang menggunakan saput-saput ini anak-anak custom gitu, anak-anak custom. Biasanya daerah kota, biasanya daerah Denpasar mungkin itu biasanya banyak menggunakan saput ini. Next. Nah, ini yang terakhir, ini saput bordir juga, harganya 130-an. Dengan tepian pinggiran saja. Kainnya polos. Dan ini biasanya banyak yang minatin, karena kan ada yang nggak suka terlalu poros dan ingin yang warnanya lebih kontras seperti itu. Jadinya dia milih warna yang hitam dan emas, ini cocok banget buat kalian yang nggak mau terlalu polos seperti terlalu nyatu situ warnanya. Jadi pilihan buat kalian aja. Jadi itu beberapa list pilihan dari aku dan rekomendasi dari aku buat kalian yang mau belanja saput untuk di awal tahun. Mungkin kalian sekedar belanja aja dulu, mumpung ada saput yang bagus menurut kalian, boleh. Nanti pas kalian menggunakan atau pas ada undangan misalnya, kalian itu nggak perlu lagi harus beli, harus mana ribet kalau ada lagi stoknya seperti itu. Ya, saran aku sih kalau ada kebetulan kalian melihat saput yang menurut kalian bagus, itu mending diambil aja dulu. Kalau ada
rezeki, misalnya kalau ada uang itu boleh kalian ambil dulu, kalian belanja lah, istilahnya belanja, taruh dulu di rumah kalau kalian pakai, jadi kalian tuh nggak bingung nyarinya gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian, untuk rekomendasi kalian yang mau belanja pakaian adat tentunya, yang kalian bingung untuk kombinasikan pakaian adat, kalian bisa coba referensi yang aku bilang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, mungkin aku akan buatkan lagi kalau ada katalog-katalog baru. Jadi aku mungkin akan bocorkan sedikit katalog-katalog yang cukup menarik lah kesannya, menarik, atau barang-barang baru gitu, barang-barang baru masuk seperti itu. Kalian bisa komen di bawah. Mungkin kalian ada saran konten-konten berikutnya, konten seperti apa yang kalian mau. Kalau tutorial kayaknya ada sih lagi sedikit, soalnya aku bingung juga setelah konten tutorial aku mau bikin konten apa lagi seperti itu. Jadi aku mau coba konten reaction ini. Jadi gimana menurut kalian tentang konten baru aku ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dengan begitu kalian bisa mendukung aku berkonten. Dan sampai jumpa.